Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu harap kalian semua tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Apa saja kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu kita akan mengulik pengertian sholat Jumat itu apa. Terus lalu kita akan mengetahui syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat itu apa saja. Terus yang selanjutnya yaitu kita akan mengetahui hukum melaksanakan sholat Jumat itu apa. Terus kita akan mengetahui sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum mengerjakan sholat Jumat itu bagaimana. Terus kita nanti akan melakukan diskusi bersama-sama ya anak-anak. Baik, kita lanjut saja ya anak-anak. Kita akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Kita di sini akan mengulik pengertian sholat Jumat itu bagaimana. Ada yang tahu sholat Jumat itu apa? Ya, sholat Jumat itu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah setelah 2 khutbah pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu dilakukan pada hari Jumat lalu dilaksanakan secara berjamaah. Nah, sebelum melaksanakan sholat itu kita itu wajib mendengarkan khutbah yang dibacakan oleh khatib. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Apa saja sih syarat wajib dan syarat sahnya sholat Jumat itu? Nah, syarat wajibnya yang pertama yaitu Islam. Itu otomatis ya anak-anak harus beragama Islam. Terus yang kedua yaitu laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Bagaimana dengan perempuan? Apakah perempuan itu boleh melakukan sholat Jumat atau tidak, Bu? Mungkin dari kalian ada yang mempertanyakan hal itu ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan jelaskan mengapa harus laki-laki, mengapa di sini syarat wajibnya itu disebutkan laki-laki. Kenapa perempuan tidak disebutkan? Nah, di sini sholat Jumat itu diwajibkan bagi laki-laki. Nah, perempuan itu tidak diwajibkan ya. Jadi ketika ada yang ingin melaksanakan sholat Jumat ya diperbolehkan, ketika tidak ya tidak apa-apa begitu. Terus yang selanjutnya yaitu balik. Terus harus berakal sehat, terus merdeka atau tidak budak, terus yaitu selanjutnya bermukmin di daerah tempat tinggal. Jadinya seorang itu tinggal di daerah tempat tinggalnya itu. Terus yang selanjutnya yaitu syarat sah. Di sini syarat sahnya yaitu yang pertama, orang yang menetap di kota atau di desa. Jadi orangnya itu menetap di daerahnya masing-masing ya anak-anak. Terus yang selanjutnya yaitu sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Nah, itu kan pasti ya, sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah. Terus yang ketiga yaitu dilakukan pada waktu zuhur. Nah, sholat Jumat kan pasti dilakukan pada waktu zuhur. Terus yang selanjutnya yaitu dilakukan setelah 2 khutbah. Terus yang terakhir yaitu dilaksanakan 2 rakaat. Nah itu
penjelasan tentang syarat wajib dan syarat sahnya sholat Jumat. Nah, di sini kita dapat mengetahui ya anak-anak, apa itu syarat wajibnya, apa itu syarat sahnya, kita dapat membedakan dan kita dapat mengetahuinya. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat itu bagaimana? Nah, kita akan bahas. Nah, hukum sholat Jumat itu yaitu fardu ain. Fardu ain itu berarti wajib bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan sudah dijelaskan tadi ya anak-anak ya, yang perempuan itu tidak wajib. Jadi kalau ada yang mau melaksanakan sholat Jumat ya diperbolehkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, itu hukumnya yaitu fardu ain. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum melakukan sholat Jumat. Sunnah-sunnah Rasul yang diajarkan oleh Rasul itu bagaimana? Nah, di sini sunnahnya yaitu kita harus mandi. Itu pasti ya, masa kita beribadah keadaan badan kita itu kotor, bau dan lain sebagainya, itu kan tidak memungkinkan untuk melakukan sholat. Makanya kita harus mandi biar wangi, biar bersih dan nyaman. Nah, yang kedua yaitu kita harus membersihkan gigi. Kan otomatis ya anak-anak, kalau ketika kita mandi itu pasti kita akan membersihkan gigi, membersihkan kepala supaya bersih semuanya. Terus yang selanjutnya yaitu kita harus membersihkan kuku kita atau memotong kuku, terus mencukur rambut dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ketika kita akan pergi untuk sholat Jumat, nah kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Nah, terus yang selanjutnya itu kita harus datang sebelum khotib itu naik ke mimbar. Nah, jadi sebelum khotib itu naik ke mimbar, kita itu harus sudah siap di masjid dan sudah melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus yang terakhir yaitu kita harus mendengarkan khutbah. Nah, itu diwajibkan ya anak-anak, ketika kita sholat Jumat itu sebelum melakukan sholat Jumat itu kita harus mendengarkan khotib berkhutbah terlebih dahulu. Terus nah, di sini yang paling seru ya anak-anak, di sini kita akan melakukan diskusi. Nah, di sini Bu Guru akan membagi kelompok kepada kalian. Guru akan membagi kelompok, terus kalian mendiskusikan terlebih dahulu materi yang sudah Ibu paparkan tadi, lalu kita akan melakukan tanya jawab dan sebagainya. Baik, Ibu akan membagi kelompoknya ya anak-anak. Nah, di sini Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan kalian mendiskusikan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi kepada kelompok kalian, lalu didiskusikan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab sesama kelompok. Jadi kelompok satu dengan kelompok lainnya kita lontarkan, kita tanya jawab. Di situ kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Alhamdulillah, diskusinya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya anak-anak. Nah, pada materi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa sholat Jumat itu merupakan ibadah yang diwajibkan bagi seorang laki-laki. Nah, di sini ayo yang laki-laki itu wajib ya melakukan sholat Jumat. Nah, bagi yang perempuan itu sudah Ibu jelaskan tadi ya, tidak diwajibkan. Jadi apabila ada yang ingin mengikuti sholat Jumat ya diperbolehkan, jika tidak ya tidak apa-apa. Nah, Ibu harap dari materi kita hari ini dapat kalian terapkan pada kehidupan kalian sehari-hari ya anak-anak. Nah, karena pembelajaran kita kali ini sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian.
pemaparan materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.